Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dewi Lestari. Saya dari Universitas Pancasakti, Kampus D Bekasi, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, tahun ajaran 2019. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas tengah semester saya dengan mata kuliah perlibatan orang tua pada anak usia dini, yang diampu oleh Ibu dosen, Ibu Mumun Mulyati, MPD. Baik, yang ingin saya kaji kali ini adalah tentang kekerasan terhadap anak. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang, dan masyarakat, yang dimana mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, dan perampasan hak. Kekerasan terhadap anak bisa disimpulkan segala tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, ekonomi, maupun seksual, yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Dan faktor-faktor yang mendorong kekerasan terhadap anak, yang pertama, pewarisan kekerasan antar generasi. Yang kedua, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah. Dan yang ketiga, stres sosial. Yang keempat, struktur keluarga. Itu adalah faktor yang mendorong kekerasan terhadap anak. Jadi ada 4 ya. Yang pertama yaitu pewarisan kekerasan antar generasi. Yang kedua, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah. Yang ketiga, stres sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, struktur. Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, yang pertama yaitu kekerasan secara fisik. Kekerasan fisik adalah penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Dan kekerasan yang kedua yaitu kekerasan emosional. Kekerasan emosional terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Jadi kekerasan emosional ini kita itu seperti menelantarkan anak. Dan kekerasan yang ketiga yaitu kekerasan secara verbal. Kekerasan verbal adalah berupa perilaku verbal yang dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan atau menggunakan kata-kata yang melecehkan anak. Jadi seperti menghina, mengejas, atau menggunakan kata-kata yang tidak baik itu juga termasuk kekerasan ya Bunda. Dan selanjutnya yaitu kekerasan yang keempat adalah kekerasan seksual. Nah, ini adalah kekerasan yang biasanya juga sangat dikhawatirkan. Apa sih kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan atau tidak disukai. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Lalu kekerasan yang kelima yaitu kekerasan anak secara sosial. Maksudnya adalah kekerasan ini adalah penelantaran anak, sikap dan perilakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Jadi ketika kita tidak bisa memberikan perhatian dengan benar, tidak bisa memberikan perhatian dengan baik, itu juga termasuk kekerasan. Nah, itu dibilangnya kekerasan sosial terhadap anak. Jadi ini yang sangat kita khawatirkan ya Bun. Terkadang kita lengah, terkadang kita mudah mengabaikan hal-hal sepele yang seperti itu. Kemudian pelibatan orang tua dan masyarakat dalam permasalahan kekerasan anak. Nah, ini inti sari dari materi yang ingin saya kaji kali ini adalah ini intinya.
Yaitu yang pertama, peran yang pertama nih yang sangat berperan adalah orang tua. Para orang tua seharusnya lebih memperhatikan kehidupan anaknya, sudah pasti ya. Orang tua dituntut kecakapannya dalam mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Jangan membiarkan anak-anak hidup dalam kekangan mental maupun secara fisik. Jadi buat anak bahagia, jadilah kita sebagai orang tua juga bisa menjadi teman mereka gitu, sehingga mereka bisa nyaman kepada kita dan tidak canggung untuk menceritakan isi hatinya, apa yang hari ini ia alami, seperti itu Bunda. Lanjut, orang yang juga sangat berperan penting yaitu guru. Peran guru dalam memahami kondisi siswa sangat diperlukan. Sikap arif, bijaksana, dan toleransi sangat diperlukan. Idealnya, seorang guru mengenal betul pribadi peserta didik, termasuk status sosial orang tua murid, sehingga ia dapat bertindak dan bersikap bijak. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah seorang guru itu juga harus memahami karakter si anak dan juga latar belakang orang tua. Maksudnya kenapa? Kok bisa harus tahu latar belakang orang tua? Nah, di sini. Jadi ketika kita memahami karakter anak, kok ini anak bisa kayak gini ya gitu kan. Ternyata kita juga harus menelusuri bagaimana latar belakang orang tuanya. Jadi jangan dulu mengejudge anak bandel, anak ini nggak bisa dibilangin, anak ini susah diam gitu kan. Ternyata ada sesuatu, ada sebab kenapa anak itu bisa seperti itu. Jadi kita juga perlu mengetahui latar belakang orang tua. Nah, ini bukan berarti ikut campur ya, tetapi lebih memahami nantinya akan berimbas baik kepada anak, karena kita tahu bagaimana harus bersikap dengan anak tersebut. Lanjut, orang yang juga sangat berperan penting terhadap anak yaitu masyarakat. Anak-anak kita selain bersentuhan dengan orang tua dan guru, mereka pun juga tidak bisa lepas dari berbagai persinggungan dan dengan lingkungan masyarakat di mana dia berada, untuk diperhatikan kesadaran dan kerjasama dari berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif di anak. Jadi masyarakat juga sangat berperan penting dalam kekerasan terhadap anak. Jadi masyarakat itu perannya apa sih Bu gitu ya, masyarakat itu apa perannya Bunda gitu kan. Jadi masyarakat itu juga berperan penting terhadap anak. Apa contohnya? Misalkan mulai dari perkataan ya, kata-kata gitu kan. Ketika anak ada di lingkungannya gitu kan, berusaha untuk selalu mengucapkan kata-kata dengan baik gitu kan. Selain kata-kata juga sikap, karena memang anak itu golden age ya, apalagi anak-anak usia dini itu golden age yang dimana mereka itu merekam semua kejadian yang mereka lihat, mereka dengar gitu. Jadi kita sebagai orang dewasa, kita sebagai guru, orang tua dan masyarakat yang mengerti dengan baik, seharusnya kita bisa menjadi contoh yang baik terhadap anak-anak kita, terutama pada anak usia dini. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kesimpulannya adalah, sekian penjelasan dari saya tentang keterlibatan orang tua dan masyarakat terhadap kekerasan pada anak usia dini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat, terutama bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila dalam video ini terdapat banyak sekali kekurangan ya Bunda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.